Pak Mahfud mengatakan banyak mafia, banyak backingan pejabat dan aparat. Lah, kenapa tidak ditindak? Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam punya kewenangan untuk itu. Berarti secara tidak sadar, Pak Mahfud menyalahkan dirinya sendiri, gagal dalam menangani itu. Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyerahkan penilaian atas performanya selama debat cawapres kedua kepada masyarakat. Pernyataan itu ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan media soal dirinya yang dinilai ofensif kepada dua cawapres lain. Gibran menegaskan ia hanya berniat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran baik dengan cawapres nomor urut 1 Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja ya. Terima kasih. KPU menggelar debat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center pada Minggu malam 21 Januari 2024. Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Gini, saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar, tapi dia yang tidak ngerti konsep itu, sehingga dibilang lo kok jawabannya lain. Lo jawaban saya itu karena pertanyaan itu, oleh sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja, ini nggak bisa dilanjutkan debat kayak gini karena masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab, kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu, pertanyaan baliknya receh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, seperti biasa ketika Gibran ditanya hal-hal yang seperti ini, pasti jawabannya ya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ya, baiklah, sebagai masyarakat awam, saya akan mencoba menilai atau apa yang terjadi di debat tadi malam. Sebenarnya semuanya tidak jauh berbeda dengan debat sebelumnya dan sudah diprediksi banyak orang bahwa Gibran tidak akan bicara substantif, tapi akan berusaha membuat dirinya kelihatan lebih pandai, lebih pintar dengan menggunakan segala macam cara. Ya, kita bisa melihat bahwa begitu berubahnya karakter Gibran ketika dia mulai bergaul dengan Pak Prabowo ini. Ya, benar kata orang bahwa kita adalah produk dari orang-orang di sekeliling kita. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti itu. Gibran benar-benar sungguh luar biasa sih menurut saya. Dia begitu tidak peduli dengan moral, etika, dengan respect. Dia sama sekali tidak menghargai lawan debatnya. Bahkan Profesor Mahfud yang usianya hampir 2 kali lipat dari dirinya, ya diledek dengan gaya-gaya seperti itu yang menurut saya sangat norak dan kampungan dan mendowngrade kredibilitas bobot dari debat cawapres ini. Ini debat cawapres loh, bukan debat warung kopi. Lalu berkaitan dengan substansi, banyak sekali hal-hal yang dilontarkan Gibran yang kelihatannya keren, tapi sebenarnya dia sendiri nggak ngerti apa yang dia katakan. Mengulang-ulang soal hilirisasi dan sebagainya, cuma itu yang dilakukan. Tapi begitu menjawab hal-hal yang bersifat praktis dan teknis, ya sama sekali jawabannya tidak menyentuh dari apa yang diinginkan. Contoh misalnya soal tambang ilegal, ketika Pak Mahfud menanyakan bagaimana caranya mengatasi tambang-tambang ilegal, simpel saja Pak jawabannya, cabut saja iupnya. Padahal ini kan ilegal, sudah jelas tidak ada iupnya. Bahkan ya perusahaan legal yang ada iupnya yang melakukan kegiatan ilegal pun begitu iupnya dicabut masih bisa bertahun-tahun melakukan kegiatan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana aparat dan instansi terkait ini bisa melakukan hal-hal yang seharusnya. Ini yang dikonsentrasikan oleh Pak Mahfud ya, bagaimana penegakan hukum. Jadi kalau jawabannya cuma ya sesimpel itu, cabut iupnya, ya mungkin memang sesimpel itu yang mampu dipikirkan oleh Gibran. Nah, berkaitan dengan hal yang lain, soal misalnya tentang greenflation, saya bingung juga sih. Ini sudah jelas aturannya dan entah, ya mungkin inilah yang memang bagian dari karakter ya. Bagaimana Gibran ini sudah menjadi seperti Prabowo yang nggak peduli dengan aturan. Soal misalnya tidak boleh menjauhi podium, ya di awal saja pada saat pemaparan visi misi itu sudah dilanggar. Ya sayangnya waktu itu tidak langsung ditegur ya, hanya diingatkan di sesi kelima sudah mau selesai. Nah, itu juga ini bagaimana bahwa sudah ada aturan ketika menanyakan singkatan atau terminologi harus dijelaskan. Ini kan memang sudah niat untuk membuat lawannya kelihatan tidak mengerti dan kelihatan bodoh. Saya akan jelaskan kalau pertanyaan ini tidak dimengerti. Saya nggak jelaskan karena kan dia profesor. Ya, menurut saya ini bukan soal masalah tidak mengerti atau mengertinya lawan bicara kita, tapi bagaimana kita mentaati peraturan dan bagaimana kita bisa memimpin orang yang nggak peduli dengan aturan dan etika. Nah, soal greenflation misalnya, green inflasi atau inflasi hijau ini sebenarnya sudah sangat dijelaskan dengan baik oleh Profesor Mahfud. Green inflasi hijau ini kan terjadi karena konversi energi. Ya,
ya karena transisi perpindahan energi. Misalnya seperti dari kelapa sawit yang biasa kita gunakan untuk membuat minyak goreng, lalu dikonversi menjadi biodiesel misalnya. Nah, ini kan membuat biayanya jadi semakin besar dan sangat besar, dan ini tidak mungkin disuplai oleh para petani. Maka akhirnya pengusaha-pengusaha besar yang bermain dan petani kehilangan lahan pekerjaannya. Dan inilah yang memang terjadi misalnya di Perancis gitu ya, seperti yang dibilang Gibran soal demo rompi kuning. Nah, Gibran sendiri tidak mengerti bagaimana cara mengatasi ini. Pertanyaan Gibran adalah bagaimana mengatasi green inflation. Nah, dia cuma mencontohkan bahwa ada rompi kuning. Nah, tapi dia tidak membahas soal bagaimana mengatasi itu, atau bahkan mungkin dia nggak mengerti sebenarnya apa yang terjadi dengan green inflation. Nah, tentu saja ini sangat berhubungan erat dengan ekonomi hijau. Bagaimana sistem sirkulasi bahan-bahan energi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pertumbuhan ekonomi, perpindahan atau konversi bahan baku menjadi energi yang menjadi sumber energi ini juga akan menimbulkan banyak hal-hal lain yang harusnya bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya seperti limbah-limbah, bagaimana memanfaatkan limbah ini bisa menjadi produk yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Ini yang dibahas oleh Pak Mahfud. Dan bagaimana regulasinya? Regulasi inilah yang paling penting. Ya, bagaimana membatasi para pengusaha-pengusaha besar agar tidak mencaplok lahan pekerjaan dari para petani dan buruh. Nah, tapi yang lebih membuat kita prihatin adalah bagaimana Gibran ini benar-benar mengesampingkan aturan, moral, dan etika dalam berdebat. Jadi kalau menurut saya, debat ini menunjukkan sisi Gibran yang orisinil, yaitu sebagai anak muda yang songong dan tengil. Salam. Jujur ya guys, ini menurut aku pribadi, setelah aku nonton debat cawapres malam ini, itu ngebuat aku semakin yakin dan gak salah pilih untuk pilih paslon nomor 2. Karena apa? Karena wakilnya yang berani, masih muda, dan juga berbakat. Terus jawabannya juga satset. Jadi gak mau salah pilih, pokoknya all in nomor 2. Karena melihat debat malam ini, saya jadi tertarik dengan paslon 02 ya. Meskipun pada awalnya saya yakin paslon 3 akan lebih unggul. Namun melihat dari cara menyampaikan Mas Gibran, lebih masuk akal dan gagasan yang disampaikan sangat bagus. Yang saya akui meski lebih muda di antara paslon lain, namun dia tidak kalah bagus. Jadi yakin untuk memilih paslon 02. Nah betul itu Gus Imin, jangan tegang kali. Jangan tegang kali. Iya kan, sampai waktu debat pertama, debat cawapres yang pertama, mic-nya sampai jatuh kan. Itu mic jatuh karena kaget jawabannya Gus Imin. Terlalu tegang sih, sampai grogi. Tadi di sesi ini Prof Mahfud bilang pertanyaan receh nggak layak dijawab. Pertanyaan Gibran dianggap receh oleh Prof Mahfud. Aku seperti Prof Mahfud bilang tadi ya, mahasiswa kalau di kampus nanya seperti ini nggak dijawab dosen. Aku kalau di mahasiswa, dosen dianggap receh. Biasanya dosennya menjelasin bahwa salah di sini atau benar di situ. Benar kata Gibran tadi, Prof, kalau pertanyaan saya receh atau salah atau paling mudah menurut Prof dijawab aja. Karena ini kan sesi tanya jawab, bukan soal tanya pertanyaan receh sesuai dengan tema dan judul malam ini. Apakah Prof Mahfud menganggap anak muda itu tidak boleh kritis? Apakah pertanyaan Gibran menurut Prof ada jebakan? Padahal tidak, sudah dijelaskan apa arti pertanyaan Mas Gibran tadi. Aku sebagai mahasiswa dulu, sebenarnya kalau nanya ke dosen ya, biasanya dosen yang ngejelasin. Seperti Prof bilang kan, kalau di kampus tidak akan dijawab dosen. Kita kalau di kampus kita harus kritis, anak muda harus bisa bertanya apapun ke dosen kita, perihal sesuai judul apa yang kita kerjakan di mata kuliah. Ini Prof benar-benar tidak menunjukkan sebagai akademisi, karena Prof menolak atau tidak mau menjawab pertanyaan receh menurut Prof. Sedangkan anak muda pengen tahu pertanyaan receh menurut profesor tadi dijawab dengan pemikiran Prof tadi. Karena habitatnya anak-anak milenial itu adalah kritis. Mereka akan pertanyakan semua hal. Sesuai tema dan judul malam ini, Mas Gibran nanya ke Prof dan tidak dijawab, dianggap receh. Waduh, benar-benar nih Prof. Jadi biasa saja Mas Gibran akan kritis perihal pertanyaan soal tadi. Apakah Prof Mahfud tidak paham anak milenial? Mari komen, kita diskusi. Soal pertanyaan dianggap receh. Padahal kalau pertanyaan receh kan tinggal dijawab. Dia sebagai Prof dan akademisi, dia dosen loh.
Debat Cawapres semalam cukup panas dan menegangkan. Caimin dan Pak Mahfud kompak menyerang Mas Gibran dengan narasi kegagalan Pak Jokowi dalam memimpin 10 tahun ini. Yang jadi pertanyaan, Pak Mahfud dan Caimin kan bagian dari pemerintah. Pak Mahfud menteri, Caimin koalisi. Caimin juga wakil ketua DPR RI. Pak Mahfud mengatakan banyak mafia, banyak backingan pejabat dan aparat. Lah, kenapa tidak ditindak? Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam punya kewenangan untuk itu. Berarti secara tidak sadar, Pak Mahfud menyalahkan dirinya sendiri, gagal dalam menangani itu. Caimin juga menyalahkan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini. Lah, Caimin sebagai wakil ketua DPR RI kemana? Kenapa tidak dijalankan fungsinya sebagai pengawasannya? Caimin juga punya fraksi di DPR. Kenapa tidak digunakan elemen itu untuk mengkritik pemerintah, untuk meluruskan jalan pemerintah? Iya kan? Ya memang begitu. Kalau orang yang bernafsu menjabat, pasti akan menyalahkan pejabat yang lama, seolah-olah pejabat yang lama tidak becus dan tidak beres, dan seakan-akan dirinya lah yang pantas menjabat dan yang lebih baik untuk menjabat. Padahal belum tentu ketika menjabat lebih baik dari pejabat sebelumnya, ya kan? Malah bisa-bisa tidak beres. Dan yang saya sangat sesalkan dari debat Cawapres semalam, Caimin sudah kehilangan karakternya. Kemana Caimin yang dulu? Caimin yang seru, Caimin yang lucu, Caimin yang kocak. Kemana Caimin? Kenapa kau berubah menjadi tegang? Nggak asik. Caimin, janganlah dirubah image Caimin. Saya dan masyarakat yang lain mungkin lebih suka Caimin yang kocak, yang lucu, yang asik. Ya Caimin, tetaplah jadi Caimin yang dulu, yang asik, yang kocak ya Caimin ya.